Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Andrian dari kelas B angkatan 2020. Jadi, kali ini saya akan membawakan materi tentang teknik membaca cepat dari kelompok 3, mata kuliah keterampilan dasar membaca. Jadi, selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari membaca. Jadi, membaca ini merupakan kegiatan yang melihat untuk tulisan bacaan dan proses memahami isi teks yang mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai oleh khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang. Nah, berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli tentang pentingnya membaca antara lain seperti yang dikemukakan oleh Tampu Bolong pada tahun 1987 yang tegas sekali mengatakan bahwa dunia kita adalah dunia membaca. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pengertian membaca cepat. Jadi, membaca cepat ini merupakan suatu pemahaman tentang memahami suatu tulisan dengan cepat dan juga jelas. Membaca bersamaan dengan membaca, maksudnya pikiran pun harus sekali memahami tentang arti bacaan yang sedang dibaca itu. Nah, oleh sebab ini, maka diperlukan sekali kecepatan pikiran baik dalam hati maupun secara langsung, dan juga membaca ini serta memahami tentang tulisan. Nah, jadi membaca ini nggak cuma tentang apa yang kita baca, tetapi kita juga harus sekali untuk memahami tulisan yang sedang kita baca itu. Nah, ketepatan dan juga kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya jika sering sekali berlatih membaca. Agar dapat membaca cepat ini dengan memperoleh pemahaman secara tepat isi bacaan tersebut yang sedang dibaca ini. Nah, pengertian membaca cepat ini menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Tanpu Bolon pada tahun 1990. Jadi, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya atau isi bacaan yang sedang dibaca oleh seseorang ini yang sedang melakukan pembacaan atau membaca cepat. Nah, biasanya kecepatan itu dikaitkan sekali dengan tujuan membaca, keperluan dan juga bahan bacaan yang sedang dibaca atau yang ingin dibaca. Selanjutnya, menurut Nur Hadi pada tahun 2005, speed reading atau membaca cepat adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan untuk mengelola secara tepat atau secara cepat proses penerimaan informasi dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Nur Hadi juga mengungkapkan bahwa membaca cepat mengandung berbagai implikasi seperti tujuan membaca, kebiasaan, penalaran, dan juga bahan bacaan. Selanjutnya ini ada menurut Cenurut Herwono pada tahun 2005, yaitu ia menjelaskan bahwa membaca cepat adalah kegiatan membaca atau merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan juga cepat. Dan yang terakhir ini ada menurut Colin Ross pada tahun 2002, yaitu yang memberikan pengertian bahwa membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat dan tepat, serta biasanya mencegah kita bosan. Selanjutnya ini adalah materi yang membahas tentang teknik membaca cepat. Jadi, untuk dapat membaca cepat ini memang membutuhkan sekali beberapa teknik dan skill tertentu. Terdapat beberapa teknik dalam membaca cepat, yaitu ada teknik SQ3R atau survey, question, read, rekita, dan review. Nah, teknik ini dikembangkan oleh Prancis pada P. Robinson dari Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Teknik ini bersifat praktis dan dapat sekali diaplikasikan dalam berbagai pendekatan pelajar atau belajar. Nah, strategi pembelajaran SQ3R ini merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca untuk melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Yang kedua, ada teknik pelayapan atau skimming. Jadi, pelayapan ini adalah teknik
membaca untuk mendapatkan intisari dari suatu bahan bacaan, ide pokok dan detail penting dari isi bacaan tersebut atau bahan bacaan yang sedang dibaca oleh si pembaca. Nah, jadi ide pokok dan detail penting yang ada membentuk intisari itu kemudian dapat berada di bagian awal bacaan ataupun di tengah bahkan di akhir bacaan. Nah, dan juga teknik yang terakhir ini ada teknik pemindaian atau scanning. Pemindaian ini adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus atau spesifik tanpa melalui informasi umum ataupun fakta umum. Jadi contoh praktik 5 pemindaian dalam aktivasi sehari-hari ini adalah pada waktu kita sedang mencari nomor telepon di buku telepon, mencari arti kata dalam kamus, membaca daftar harga pada menu, dan juga melihat susunan acara televisi di koran. Selanjutnya ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam membaca. Jadi kecepatan membaca akan dapat terjadi apabila pembaca ini memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca tersebut. Jadi faktor yang berpengaruh dapat mengacu pada kemampuan seseorang yang bersifat spesifik yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, dan juga keterampilan analisis kata serta yang lainnya lagi. Nah, faktor tingkat keterbacaan yakni ialah tingkat mudah atau sukarnya bacaan bagi peringkat pembaca tertentu juga mempengaruhi kecepatan membaca seseorang. Nah, faktor minat dan juga motivasi seseorang dalam membaca itu berpengaruh terhadap kecepatan bacanya. Jadi, minat dan motivasi yang tinggi baik terhadap bahan bacaan maupun terhadap kegiatan membacanya itu akan berefek positif terhadap kecepatan baca seseorang. Jadi, semakin tinggi minat membaca dan motivasi seseorang untuk membaca cepat, maka semakin besar pula kesempatan atau kemampuan kecepatan membaca seseorang tersebut. Oleh karena itu, semua orang ini perlu sekali memiliki minat dan juga motivasinya untuk memiliki keterampilan membaca cepat yang akan berpengaruh positif terhadap dirinya ke depannya itu. Lanjut lagi tentang model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Jadi, model membaca button up atau bawah atas ini merupakan teknik membaca dengan mengolah data informasi yang didapat dengan memahami kalimat per kalimat. Pada model membaca bawah atas, struktur-struktur yang ada dalam teks itu dianggap sebagai unsur yang memainkan peran utama, sedangkan struktur-struktur yang ada dalam pengetahuan sebelumnya merupakan hal yang sekunder. Membaca dalam proses button up merupakan proses yang melihat ketepatan, rincian, dan juga rangkaian persepsi dan 6 identifikasi huruf-huruf, kata-kata, pola ejaan, dan unit bahasa lainnya. Selanjutnya ini adalah model membaca top down atau atas bawah. Jadi teori ini dikenal sebagai model psikolinguistik dalam membaca dan teori ini dikemukakan oleh Goodman pada tahun 1976. Inti dari model membaca atas bawah ini adalah pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Nah, seperti pembaca memulai tahapan membacanya dengan membaca prediksi-prediksi, hipotesis-hipotesis, dugaan-dugaan berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam bacaan tersebut, bermodalkan pengetahuan tentang isi dan juga tentang isi dan juga bahasa yang dimilikinya. Model membaca atas bawah ini berpijak pada teori psikolinguistik. Selanjutnya ini ada interaktif. Jadi interaktif ini adalah teknik membaca dengan menggabungkan dua elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Jadi Neil Anderson mengakui bahwa interaktif adalah model paling tepat untuk diterapkan karena model ini merupakan gambaran yang paling baik sekali mengenai apa yang terjadi ketika seseorang tengah membaca. Selanjutnya adalah model membaca timbal balik atau MMTB. Model membaca timbal balik ini dicanangkan oleh teoris Rumelhart pada tahun 1977. Dia ini beranggapan bahwa model-model yang terdahulu itu tidak memuaskan. Nah, karena pada umumnya model-model tersebut bertitik tolak pada pandangan formalisme, model-model perhitungan yang linear. Model-model ini mempunyai sifat-sifat yang berurut berlanjut. Nah, jadi tidak interaktif. Nah, jadi artinya ini apa?
Ketika proses membaca tidak lagi menunjukkan suatu proses yang bersifat linier, tidak menunjukkan proses yang berturut berlanjut, melainkan suatu proses timbal balik yang bersifat simultan. Selanjutnya ini adalah tujuan dari membaca cepat. Jadi tujuan dari membaca cepat ini antara lain mengetahui topik bacaan, yaitu tujuan dasar membaca cepat ini adalah mengenai atau mengenali topik bacaan tersebut yang sedang dibaca oleh si pembaca. Nah, karena itulah esensi dari membaca, selain mendapatkan topik bacaan, tentu saja akan mendapatkan banyak sekali sudut pandang menarik. Kemudian mengetahui organisasi penulisan. Tujuan membaca cepat ini mampu melatih kamu untuk bisa mengetahui organisasi penulisan tersebut. Organisasi penulisan dalam hal ini lebih kepada bentuk penyusunan kalimat, penggabungan kata, penulisan tanda titik, koma, dan lain sebagainya. Tak hanya dua yang tadi, namun juga ada mengetahui opini atau gagasan orang lain, menemukan sesuatu yang menarik di dalam bacaan yang sedang dibaca, dan juga lebih update tentunya. Nah, selanjutnya ini ada manfaat dari membaca cepat. Berkaitan dengan membaca cepat, ada beberapa tujuan dan juga manfaat yang harus sekali diperoleh bagi si pembaca, yaitu yang pertama ada membaca topik bacaan. Jadi, jika misalkan Anda pergi ke salah satu toko buku atau perpustakaan, Anda ingin sekali mengetahui apa yang sedang dibahas dalam buku yang Anda pilih itu. Nah, biasanya ada spoiler di paling belakang buku ataupun novel yang diterbitkan. Ya, itu umum sekali sih, biasanya pasti banyak ya, karena rata-rata buku seperti itu. Nah, untuk keperluan tersebut, Anda mungkin melakukan membaca cepat beberapa menit atau closing untuk melihat bahan bacaan yang dibaca sekedar untuk mengetahui isi bacaan tersebut. Nah, ini biasanya ada di spoiler yang sebelumnya saya katakan tadi. Hal ini juga dapat dilakukan ketika akan memilih artikel atau majalah dari surat kabar atau clipping. Ini biasanya ada di internet ataupun di majalah-majalah buku biasa yang biasanya itu dibeli orang hanya untuk mengisi waktu luang mereka dengan membaca. Nah, selanjutnya ini ada mengetahui pendapat orang lain atau opini. Jadi di sini Anda sudah mengetahui topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, Anda ingin sekali mengetahui tentang pendapat penulis itu terhadap masalah yang dibahas. Jadi penulis ini pembaca ini ingin sekali mengetahui tentang penulis, bagaimana sih pendapat dia tentang masalah yang dibahas di dalam buku bacaan yang penulis ini buat. Jadi si pembaca ini ingin sekali tahu tentang hal itu. Nah, untuk itu Anda ini tinggal membaca tulisan yang ada di tajuk surat kabar tersebut. Anda cukup membaca paragraf pertama atau terakhir yang biasanya memuat kesimpulan yang dibuat oleh penulis atau redaksi. Selanjutnya ini adalah mendapatkan bagian penting yang diperlukan. Anda perlu sekali melihat semua bacaan atau bahan bacaan itu untuk melihat ide yang bagus, tetapi tidak perlu membaca setiap kata, melainkan kalimat bahkan alinea secara lengkap itu tidak perlu. Selanjutnya adalah mengetahui organisasi penulisan. Dengan teknik membaca cepat, maka dapat segera mengetahui urutan ide pokok dan cara semua materi disusun dalam kesatuan pikiran serta mencari hubungan antar bagian dalam bacaan itu. Dan yang terakhir ini adalah melakukan penyegaran atas apa yang pernah dibaca sebelumnya. Jadi misalkan dalam hal mempersiapkan ujian atau sebelum menyampaikan sebuah ceramah ataupun pidato. Baik, lanjut ke materi terakhir ini yang akan saya bahas, yaitu tentang manfaat dari membaca cepat itu. Nah, jadi manfaatnya itu adalah sebagai berikut, yakni untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan juga efektif tentunya. Terus dalam waktu yang singkat dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan yang sedang dibaca. Dan yang terakhir ini adalah tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan ataupun membaca bagian yang tidak kita perlukan. Jadi biasanya kita itu hanya membaca dari awal kalimat dan akhir dari kalimat yang sedang dibaca itu untuk mengetahui ide pokok ataupun hal utama yang dibahas
pada bahan bacaan tersebut. Baik, jadi kesimpulan atas materi yang saya bawakan tadi adalah membaca cepat merupakan memahami suatu tulisan dengan cepat dan juga jelas. Bersamaan dengan membaca, pikiran pun harus sekali memahami tentang arti dari bahan bacaan tersebut. Ya, oleh karena itu diperlukan sekali kecepatan dalam berpikir, pikiran dan hati dalam membaca dan juga serta memahami tulisan yang sedang dibaca itu. Dan ketepatan dan juga kecepatan membaca ini sangat penting, akan membangun dengan sendirinya jika sering dilatih dengan membaca. Agar dapat membaca cepat dengan memperoleh pemahaman secara tepat dari isi bacaan, kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan juga tujuan membaca, serta sejauh mana keakraban dengan bahan bacaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi membaca cepat dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.